Возьми мой нож. Halo ladies and gentlemen, welcome to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film Mission Impossible yang rilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang detektif pemula yang cantik dikorbankan untuk membongkar sindikat senjata ke luar negeri. Sebenarnya bosnya tak berharap banyak detektif cantik ini bisa berperan. Dia ditugaskan hanya untuk mati. Tapi beberapa hari kemudian sungguh mengagumkan. Sang detektif yang cantik dan diremehkan itu berhasil dalam misinya. Ia bukan hanya bisa membongkar, bahkan dapat menghancur leburkan sindikat yang jadi targetnya. Sebelum masuk ke cerita filmnya guys, dan biar kalian gak gagal fokus, kita kenalkan karakter pemain dalam film Mission Impossible ini. Film ini dengan peran utama Yoo Da-hee yang cantik diperankan oleh Lee Sun Bin. Ia seorang detektif mata-mata yang sedang magang asal Cina yang ditugaskan untuk membongkar sindikat senjata di Korea Selatan. Ini Woo Soo-han, diperankan oleh Kim Yong Kwang, seorang detektif swasta yang nyeleneh. Awalnya dia diragukan kemampuannya, namun saat dia bertugas sangat mengagumkan. Ternyata dia seorang pria perkasa mantan pasukan khusus yang tengah terlilit masalah finansial akut. Dia membantu misi yang akan diselesaikan oleh Yoo Da-hee karena tergiur imbalan yang besar. Yang ini mas bro, bernama Cho, yang dibintangi Choi Byung-mo, merupakan agen Nasional Intelijen Sentral atau NIS yang mengawasi kerja Yoo Da-hee. Kalau yang ini namanya Yeon Hun, ketua sindikat sebagai pemasok dengan karakter gemulai. Sedangkan yang ini Cho, bernama Clan X, ketua geng paling kejam di Korea Selatan sebagai pembeli. Nah, sekarang kita masuk ke alur filmnya bosku. Namun, sebelum ceritanya dimulai, seruput dulu kopinya guys, biar kinclong. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Di awal film, memperlihatkan kelompok sindikat yang akan mengirimkan 500 buah senjata. Hal ini langsung terdeteksi pihak keamanan yang ada di sana. Mereka pun kemudian mengirimkan anggota NIS untuk mencegat kelompok sindikat di tengah jalan dipimpin oleh Cho. Atas kegagalan mencegat penyelundup, polisi menangkap dan menginterogasi salah satu pimpinan sindikat yang diduga terlibat. Dia berkelit bahwa senjata yang dikirim ke Korut adalah senjata bekas yang harus dibuang. Sedangkan kenyataannya senjata itu dikirim ke Korsel. Si mafia ini minta maaf karena salah kirim dan dia minta dilepaskan untuk membatalkan pengiriman senjatanya. Namun kemudian... Lalu Cho minta izin pada bosnya untuk menghancurkan sindikat senjata oleh kelompoknya. Namun bosnya menolak. Justru dia menyuruh seorang wanita muda yang cantik yang dalam masa training bernama Yoo Da-hee. Perintah bosnya tidak setuju oleh Cho, mengingat Yoo Da-hee masih pemula dengan minim pengalaman. Menurut Cho, dengan menugaskan Yoo Da-hee sama artinya menyuruh Yoo Da-hee untuk mati. Lalu Direktur NIS meyakinkan pada Cho kalau Yoo Da-hee berhasil membongkar sindikat senjata, dia akan ditetapkan sebagai anggota NIS. Ternyata guys, yang sebenarnya bos NIS ini pun tidak berharap Yoo Da-hee selamat dalam misinya. Karena itu misinya disebut pergi dan mati. Dengan terpaksa, akhirnya Cho pun menyetujuinya.
Adegan beralih ke kota Pecinan, Incheon, Korea Selatan, di mana Cho sedang berada di rumah makan bersama Yoo-dahi sambil menikmati makan siang. Cho memberitahu pada Yoo-dahi petunjuk operasi yang akan dijalankan disimpan dalam tablet. Sebelum melepas ke medan sindikat, Cho mengingatkan pada Yoo-dahi bahwa misi yang diembannya sangat berbahaya yang harus dilakukan seorang diri, sementara dirinya akan jadi mentor Yoo-dahi. Cerita berlanjut ketika Cho bertemu dengan agen ama sahabat lamanya di sebuah acara televisi yang tayang langsung. Adegan yang dijum adalah dengan pengunjung yang sedang beradegan romantis. Pada kesempatan itu, Cho meminta bantuan pada agen ama mengatasi sindikat senjata dan akan dipertemukan dengan seorang informan Rusia. Agen ama pun mengiyakan, membuat Cho bahagia dan kelihatan romantis. Untuk selanjutnya, tak disangka dan tak dinyana, mereka tak sadar adegan mereka disiarkan di televisi secara langsung. Hai. Adegan beralih ke Bos Suhan, seorang detektif amatir yang kere yang sedang butuh uang. Ia pun memanfaatkan kedatangan agen ama yang datang ke rumahnya untuk menjual barang-barang pribadinya. Namun agen ama menolak. Kemudian dia mengutarakan niatnya untuk menyewa rumah Suhan yang akan dijadikan kantor kerjanya. Lalu agen ama keluar dari rumah Suhan. Ketika dia mau mengambil mobil, tiba-tiba ada gerobak bayi yang terlepas dari seorang nenek. Dengan aksi heroiknya, agen ama menyelamatkan sang bayi. Tapi setelah itu, adegan berpindah ke Suhan yang didatangi Yuda untuk diajak kerjasama membantu misinya dengan upah dengan diiming-imingi imbalan sebesar 10 juta won. Melihat uang sebegitu banyak tanpa babi bu lagi, Suhan langsung menyanggupinya. Mereka pun membuat skenario dengan cara Suhan jadi atasannya Yuda. Lalu Yuda memberikan pengarahan berkaitan dengan tugas Suhan menangkap Pak Dusik sebagai pimpinan sindikat. Di tengah Yuda memberikan pengarahan, datang pemilik rumah yang ditempati Suhan. Suhan pun langsung memberikan uang sewa untuk 3 bulan ke depan. Selepas pemilik rumah pergi, datang lagi seorang ibu-ibu yang akan menggunakan jasa Suhan sebagai detektif untuk mencari anaknya yang hilang. Yuda pun menghentikan pengarahannya, lalu ia keluar karena disuruh Suhan untuk membeli kopi dan es untuk tamunya. Kayaknya guys, Yuda pesan es oyen di alun-alun kado gede. Jauh banget. 영어 이름이야. Ternyata Klin Suhan bukan mencari anaknya yang hilang, melainkan anak guguknya yang hilang. Hal ini ditolak oleh Suhan dengan alasan dia bukan detektif hewan peliharaan. Namun, ketika si ibu memberikan imbalan emas batangan bergambar guguk, Suhan pun langsung menerimanya. Dasar mata duitan loh. Hai. 그럼 도대체 몇 번째? 이렇게 되죠? 오케이. 자, 박두식 사장이 며칠 전에 중국에서 토카레프 5천. Selepas kliennya pulang, kembali Yuda memberikan penjelasan tugas Suhan untuk menangkap Pak Dusik yang telah menyelundupkan 500 senjata Cina ke Korsel. Untuk mengawali tugasnya, Suhan disuruh pergi ke Tengo Cafe tempat nongki Pak Dusik. Sedang Yuda berperan sebagai penari yang akan mengajak Pak Dusik berdansa dengan ekstrak ponsel dengan cara cloning, yakni proses menyalin identitas seluler termasuk nomor HP, data, dan dihubungkan dengan HP Suhan. Pada malam harinya, Yuda dan Suhan sedang berdansa ala tango dengan partnernya masing-masing. Di sini terjadi hal yang lucu, guys. Tak berapa lama kemudian, Pak Dusik datang dan mengajak dansa pada Yuda. Di tengah dansa, Yuda dengan cerdik mengambil handphone Pak Dusik lalu dimasukkan ke saku celana Suhan. Suhan pun langsung keluar berpura-pura pingin ke toilet. Tiba di sana ia memasangkan USB ke handphone Pak Dusik. Setelah itu Suhan kembali melantai. Ketika melantai, Suhan memberikan handphone milik Pak Dusik pada Yuda, tapi tak berhasil. Lalu Suhan mencoba langsung memasukkan handphone ke saku celana Pak Dusik, kembali tak berhasil. Bahkan Pak Dusik mencurigai Suhan mencuri handphonenya. Suhan pun segera bertindak dengan cara yang aneh. Misi pertama mereka pun berhasil. Saat Pak Dusik menelpon, datang seorang pria yang mencutikan ke leher Pak Dusik dengan diam-diam. Tak berapa lama kemudian, Pak Dusik pun perlaya.
Dengan kejadian itu, Yuda dan Suhan dipanggil pihak kepolisian karena dicurigai sebagai pelaku pembunuhan Pak Dusik. Mereka memberi kesaksian dengan kompak, mengaku tidak saling kenal dan baru kenal saat belajar nari tenggo. Menurut pihak kepolisian, penyebab Pak Dusik meninggal karena serangan jantung. Karena tidak ada bukti cukup, mereka pun dibebaskan. Di tengah perjalanan pulang, Suhan lega karena tugasnya telah selesai dengan cepat. Sedangkan Yuda berkesimpulan bahwa Pak Dusik ada yang membunuh dengan mensuntikan racun dosis tinggi ke tubuh Pak Dusik yang tidak meninggalkan jejak, sehingga kematian Pak Dusik seperti serangan jantung. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesional. Ketika Yuda menanyakan callingan handphone Pak Dusik, Suhan menjawab bahwa dirinya tidak mengkloning HP Pak Dusik karena Pak Dusik menggunakan HP lipat yang tak bisa dikloning. Suhan hanya dapat melihat data SMS terakhir HP Pak Dusik yang mengirim pesan kepada seseorang yang disebut Bapak. Namun sayang, Suhan tak mengingat nomor HP yang disebut Bapak tersebut. Adegan berpindah ke rumah sakit. Di sana dokter sedang merawat agen ama yang meninggal akibat kecelakaan. Kembali ke Yuda yang sedang mengabarkan tadi malam terjadi pembunuhan terhadap bos mob rodeo. Mereka menyimpulkan terjadinya pembunuhan akibat senjata mudah didapat. Untuk menyelidiki kasus tersebut, Suhan mendatangi seorang paranormal. Si paranormal ini menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu mob rodeo pernah datang dan bertanya pada dirinya bahwa mob rodeo akan mati tertembak. Namun paranormal tidak mempercayai karena di negaranya aman dan susah ditemukan orang mati ditembak. Sewaktu Yuda memberikan berita mob rodeo mati tertembak, paranormal itu terhenyak kaget. Karena yang dapat melakukan itu kecuali geng Clan Axe yang terkenal sangat kejam. Ketika Yuda dan Suhan pulang, Yuda tertarik untuk menyelidiki geng Clan Axe. Tapi dicegah oleh Suhan karena geng Clan Axe terkenal kejam dan menyaksikan keahlian bela diri Yuda. Merasa diremehkan oleh Suhan, Yuda mengajak Suhan untuk bertarung. Bila dapat memukul Suhan, itu artinya Suhan harus ikut menyelidiki geng Clan Axe. Dengan enteng, Suhan mengiyakan. Setibanya di markas Clan Axe, mereka memperkenalkan diri sebagai petugas dari tim kejahatan besar, diterima oleh asistennya bernama Don. Si Don menjelaskan bahwa dirinya telah dipanggil oleh pihak kepolisian dan dinyatakan tidak terlibat. Karena Don tidak kooperatif, Suhan memborgolnya. Bersama dengan itu, datang geng lain menyerang pengawal Don. Sewaktu Yuda memberitahu di baju Suhan terdapat bercak darah, Suhan langsung lemas dan menyuruh Yuda untuk pergi meninggalkan dirinya. Tapi Yuda menolak. Dia tak tega meninggalkan Suhan yang terluka. Sedetik kemudian, Yuda baru sadar bahwa bercak darah di baju Suhan bercak darah dari hidungnya yang tadi kena hajaran dirinya. Mendengar ucapan Yuda, Suhan pun secara mendadak bangkit dan beranjak ke mobil. Aduh, ini lakon. Sedangkan Yuda masih di dalam, lalu ia menemui Suhan sambil membawa HP milik Don. Namun, sayang HP milik Don terkunci, tidak bisa dibuka. Untuk membuka HP tersebut, mereka menemui seorang hacker temannya Suhan. Ternyata, si hacker ini jago juga guys. Hanya beberapa menit saja, dia dapat menemukan kunci HP-nya Don. Dia pun menjelaskan data yang ada di HP bahwa Clan Axe 3 hari yang lalu menghubungi maklar senjata via online dengan alamat di Seoul. Lalu Yuda dan Suhan beranjak menuju Seoul. Cerita beralih ke kepala koalisi yang kita sebut saja Amang namanya, yang berada di TKP sedang adai memamerkan mobil barunya untuk mengadakan investigasi kasus pembunuhan Don. Dia sedang diberitahu anak buahnya bahwa hasil rekam CCTV Yuda dan Suhan sebelum kejadian pembunuhan mereka berada di lokasi TKP. Kembali ke Yuda dan Suhan, mereka berhenti di sebuah apartemen karena Yuda ingin BAB. Dia pun menyelinap ke rumah orang. Ketika selesai BAB, Yuda kaget karena di kamar mandi ada pria yang sudah meninggal bernama Kim Yeon-gu, kepala keamanan di Mugwang Internasional yang merangkap sebagai broker senjata. Suhan teringat SMS di HP Pak Dusik yang mengirim pesan ancaman pada Yeon-hun. Yuda pun memberitahu Suhan besok ada perayaan pertemuan orang pernah diadopsi bertempat di sebuah hotel yang dihadiri Yeon-hun. Mereka akan pergi ke sana. Rupanya guys, keberadaan Yuda dan Sohun ada yang merekam.
Rupanya, yang mereka adalah kelompok sindikat senjata. Mereka pun mengetahui Yuda sebagai detektif pemula, tapi mereka tak mengenali Suhan. 옆에 있는 저 친구는 중간 보고는 했나? Adegan berlanjut ke Yoda dan Sohun menghadiri perayaan. Suhan mengadakan setelan jas kotak-kotak. Menurut dia, bajunya pesan dari desainer Italia yang dirajut secara manual. Namun, baru saja masuk hotel, baju yang dikenakan Suhan sama persis dengan taplak meja. Waduh. Kemudian datang Yeonhoon. Suhan memperkenalkan diri berasal dari Puerto Rico dengan nama Carlos Feliciano. Sedangkan Yuda memperkenalkan diri dengan nama Olga Feliciano. Mereka mengaku diadopsi dan dibesarkan di Amerika lalu pindah ke Puerto Rico. Lalu Suhan memeluk Yeonhoon. Begitu juga dengan Yuda. Namun Yuda memeluk sambil menempelkan altercam di balik kerah Yeonhoon. Sedangkan di tempat terpisah, tim investigasi menemukan ID card Suhan yang tak jauh dari jenazah Kim Yong-gu. Kembali ke pesta, di sana hadir pula klan X beserta anak buahnya mendatangi Yeonhoon untuk mencari pembunuh Don. Selanjutnya, anak buah klan X dan Yeonhoon terjadi baku hantam. Perkelahian itu diraih oleh Yeonhoon dan mengajak damai klan X. Dalam perdamaian itu, klan X memesan 100 buah senjata pada Yeonhoon dan senjata itu akan ditransfer nanti malam dengan waktu dan tempat ditentukan. Kemudian, pembicaraan klan X dengan Yeonhoon dapat diketahui oleh Yuda. Begitu juga sewaktu Dorong melaporkan bahwa Suhan yang membantu geng klan X berada di sana. Yuda langsung beranjak diikuti Suhan. Namun sayang, sebelum Yuda dan Suhan keluar dari hotel, anak buah Yeonhoon telah mengepungnya. Tapi karena banyaknya anak buah Yeonhoon, akhirnya Yuda dan Sohun tertangkap. Saat diinterogasi, Suhan mengaku dirinya disuruh oleh Kim Yong-gu untuk menemukan Yuda sebagai penggali emas yang menipu Kim Yeon. Dia juga mengaku berada di sana untuk menemui Kim. Ketika Yeonhoon bertanya mengapa Suhan berada di markasnya klan X, ia menjawab bahwa dirinya ada di sana karena disuruh oleh Kim. Lalu Yeonhoon menawarkan kerjasama dengan imbalan bila berhasil mereka akan dibebaskan. Kemudian Suhan dibawa untuk membunuh polisi yang sedang berjaga di gardu. Tapi adegan selanjutnya justru Suhan yang mendor anak buahnya Yeonhoon. Lalu Suhan melarikan diri kembali ke hotel. Namun di hotel Yeonhoon dan anak buahnya sudah check out. Ketika Suhan keluar hotel, pasukan polisi telah menunggunya. Adegan berpindah ke Amang yang akan menginterogasi Suhan. Ia marah karena pos jaga tidak segera membuka pintu masuk. Penjaga tidak langsung membuka pintu karena dia tidak tahu bahwa mobil baru itu milik bosnya. Setelah pintu dibuka, Amang mengingatkan pada penjaga kalau melihat mobil baru nanti pintu agar segera dibuka. Sewaktu Suhan diinterogasi, Amang menyalahkan Suhan karena telah melakukan penyelidikan sindikat senjata tanpa memberitahu pihaknya. Lalu Suhan disuruh Amang untuk menghubungi Yuda dengan mengaktifkan speaker handphonenya. Dalam pembicaraan, Suhan dengan Yuda seperti ada yang aneh. Yuda menjelaskan dengan menggunakan kata isyarat sebagai penunjuk tempat. Yuda menjelaskan bahwa dirinya tidak ditahan dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Lalu Yuda menyatakan, berapa sup yang piong yang harus dimakan 6 kali 6. Saya suka mie gusku, tapi kami tak pernah memilikinya. Di akhir pembicaraannya, Yuda melarang Suhan menghubungi dirinya. Kemudian datang Chow, utusan National Intelligence Central atau NIS yang bermaksud mengonfirmasi Suhan. Dalam konfirmasi itu terbuka siapa sebenarnya Suhan. Rupanya bosku, si Suhan ini adalah seorang tentara dengan pangkat sersan yang memimpin menyelamatkan Chow saat Chow ditahan dalam operasi di Thailand. Dan Suhan telah dipecat karena dia tidak mematuhi perintah atasannya. Dalam konfirmasi, Chow menggunakan komputer untuk menentukan jawaban Suhan benar atau berbohong. Suhan pun baru tahu tentang jati diri Yuda sebagai agen MSS Cina. Sementara seakan Suhan, Yuda adalah agen NIS. Sebelum mereka beranjak, Suhan menyalahkan Chow karena tidak menghentikan sindikat senjata yang berada di wilayahnya. Dan mengapa pula tidak menangkap Yuda sebagai agen asing yang masuk ke negaranya? Chow menjawab bahwa Yuda dikirim ke sini sebagai pengorbanan. Yuda tidak tahu bahwa misi yang diembannya adalah untuk mati.
Selepas Chow pergi, Amang dan penyidik menghampiri Sohan dan bertanya apa yang dibicarakan tadi dengan agen NIS. Sebelum menjelaskan, Sohan minta agar penyidik mendekatinya akan dijelaskan dengan cara ngaharewos. Karena di tempat itu ada yang merekamnya. Penyidik pun semakin penasaran lalu mendekati Sohan. Namun selanjutnya... Tak berapa lama kemudian, Sohan keluar dengan mengancam penyidik. Di sini juga Sohan tidak lagi cengengesan. Ia menampakkan diri sebagai mantan pasukan khusus. Lalu Sohan minta mobil karena anak buahnya tidak mau mobil. Akhirnya dengan terpaksa Amang merelakan mobil barunya diserahkan kepada Sohan. Sewaktu Sohan akan melewati pintu masuk, Amang yakin penjaga tidak akan membukanya karena yang membawa mobilnya bukan dirinya. Namun apa dikata, harapan tinggal harapan. Si penjaga itu rupanya mematuhi perintah Amang yang baru dikatakan tadi, yakni bila melihat mobil baru atasannya, penjaga harus segera membukanya. Dan penjaga itu membuka pintu sambil melakukan hormat. Dalam perjalanan, Sohan merenung apa yang diucapkan Yuda tadi di telepon. Setelah paham maksud yang disampaikan Yuda, Sohun menelpon hacker untuk mencari gedung perusahaan dengan rute 6 yang Pyong. Hacker menjelaskan mereka mempunyai 2 buah gedung, satu di Kabupaten Gosco dan satunya di Gomgok. Lalu Sohan minta dikirim alamat yang berada di Gosco. Setelah menghubungi hacker, Sohan khawatir pada Yuda yang dikirim untuk mati. Lalu dia gaspol menuju Gosco. Sementara Yuda ditahan oleh Yeon-hun. Lalu datang klan X beserta anak buahnya. Sebelum beranjak, Yeon-hun mengutarakan maksudnya untuk memperlayakan Yuda ke tangan gangster. Selanjutnya, Yeon-hun mengadakan transaksi dengan klan X. Untuk mengetes senjata, Yeon-hun menyiapkan Yuda sebagai kelinci percobaan atau untuk dibawa ke markas klan X. Kembali ke Amang yang sedang marah-marah kepada anak buahnya karena mobilnya dibawa Sohan. Sesaat kemudian, Amang kaget saat diberitahu anak buahnya bahwa Sohan adalah mantan pasukan khusus yang anggotanya bukan orang sembarang. Pasukan ini terdiri dari pria perkasa, dididik dengan keras dan sangat ketat menjaring keanggotaannya. Dalam pasukan khusus itu, Sohan menjabat sebagai instruktur pertempuran jarak dekat. Informasi itu didapat dari kiriman Departemen Pertahanan. Kembali ke Sohan yang sudah berada di markas Yeon-hun. Di sana sedang mengadakan transaksi dengan klan X dengan mendatangi ruangan di mana Yuda ditahan. Lalu datang Xiorong, tak pelak lagi terjadi perkelahian. Melihat Xiorong tewas, klan X minta izin pada Yeon-hun untuk mengetes senjata dengan memburu Sohan. Anak buah Yeon pun diperintah untuk membantu anak buah klan X. Di tengah perlawanannya, Sohan masih bisa tersenyum karena mendapat kabar dari temannya telah menemukan guguk kliennya yang hilang. Untuk selanjutnya, mereka bertempur kembali. Pada suatu kesempatan, klan X dapat menangkap Yuda dan menyuruh Sohan meletakkan senjata. Jangan disebut Sohan mantan pasukan khusus dan pelatih pertempuran jarak dekat kalau tidak bisa mengatasinya. Lalu ia pun beraksi. Lalu datang Dorong, teman dekatnya Xiorong yang ingin sekali balas dendam atas kematian Xiorong. Maka perkelahian pun tak bisa dielakkan lagi.
Selepas mengalahkan klan X dan Durong, Suhan ditantang Yuri. Lawan yang terakhir yang mereka harus hadapi adalah Yeon Hun yang mau kabur. Si Yeon Hun ini cerdas rupanya, guys. Ia tahu kelemahan Suhan yang kere. Ia mengajak kerjasama Suhan dengan bayaran sesuai keinginan Suhan. Namun Suhan menolak. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Mission Possible. Semoga dapat terhibur. Cheerio, bye-bye.